Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 9. Ini adalah hari pertama kalian kembali mengikuti pembelajaran di kelas 9. Dan juga hari pertama kita belajar matematika kembali di kelas 9 seperti itu. Semoga di kelas 9 kalian bisa berubah menjadi lebih baik lagi, kemudian bisa menata cara belajarnya kembali dan selalu semangat dalam belajar. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi materi hari ini adalah Bu Alif baru tentang pengenalan tentang bilangan berpangkat ya. Dan sebelumnya mungkin di kelas-kelas sebelumnya, bahkan kalian ketika di SD udah pernah diajar tentang pengertian bilangan pangkat. Oke, apa sih bilangan berpangkat itu? Jadi kalau dulu kita hanya belajar tentang 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 sampai 3 kali. Di situ ada 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3, kemudian 8 pangkat 6, 8 kali 8 sampai 6 kali seperti itu, yang hanya kita pelajari hanya sampai situ saja ketika kita di SD. Nah, ini untuk di kelas 9 kalian nanti akan diajari apa itu bilangan pokok, apa itu bilangan basis, dan lain sebagainya akan kalian pelajari ya. Nah, secara umum perpangkatan dapat ditulis dengan A pangkat N. Nah, kayak 3 pangkat 3, 8 pangkat 6 tadi, atau 5 pangkat 2. Nah, itu namanya perpangkatan dan itu bisa dijabarkan bentuk perpangkatannya. A ini adalah bilangan pokoknya. Jadi A ini adalah bilangan pokok. Jadi misalnya nanti ditanya bilangan pokoknya, itu adalah bilangan awalnya, itu adalah bilangan pokok. Sedangkan N-nya ini merupakan pangkatnya, seperti itu. Itu bedanya ya, bilangan pokok sama bilangan pangkat. Oke, berikutnya ini masih di pangkat bilangan bulat positif. Jadi dia pangkatnya berupa bilangan positif, masih 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya, seperti itu. Misalnya ada 1000 itu adalah 10 pangkat 3, 1 juta itu adalah 10 pangkat 6, dan seterusnya, seperti itu. Itu masih bilangan bilangan pangkat, dan pangkatnya ini berupa bilangan bulat positif. Dikatakan bilangan bulat positif karena dalam bilangan bulat ini ada yang namanya bilangan positif, negatif maupun netral. Jadi tetapi yang ini yang dijelaskan terlebih dahulu adalah bilangan positif. Saya yakin kalau untuk bilangan pangkat positif anak-anak sudah paham ya. Nah, ini bentuk-bentuk perpangkatan, yaitu 2 pangkat 1 adalah 2, 2 pangkat 2 adalah 2 kali 2. Kemudian kalau 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 4 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, seperti itu kalau disuruh mencari hasilnya. Jadi nanti kalau dalam soal kalau hanya disuruh menjabarkan saja, itu kalian hanya sampai 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, itu seperti yang ada di contohnya itu ya. Sedangkan kalau misalnya di situ adalah bilangan bulat, kalau misalnya disuruh mencari hasilnya, berarti kalian harus menghitungnya. Itu bedakan antara menjabarkan sama menghitung hasilnya. Itu beda soal. Kalau misalnya soal tersebut adalah soal uraian ya, anak-anak. Nah, berikutnya itu pengertian awal dari perpangkatan. Nah, ini kita sudah ke pangkat bilangan bulat negatif sama 0. Ngitungnya bagaimana? Misalnya 2 pangkat min 3, ya berarti min 2 kali min 2 kali min 2. Bukan. Ini jadi bedakan antara 2 pangkat min 3 dengan min 2 pangkat 3 ya. Jadi ini saya tuliskan, ketika ada 2 pangkat min 3 seperti ini,
dengan min 2 pangkat 3 ini beda. Kalau ini dia pangkatnya adalah negatif, sementara kalau di sini bilangan pokoknya yang negatif. Nah, kalau di sini langsung kita jabarkan min 2 dikali dengan min 2 dikali dengan min 2. Nah, selesai kan? Nah, sementara kalau yang atas ini bagaimana ya caranya? Lihat di dalam rumus yang saya sudah berikan, yaitu di situ ada A pangkat min N. Ketika ada A pangkat min N, itu dia akan berubah menjadi A pangkat N jikalau dia awalnya sebagai pembilang dirubah menjadi penyebut. Gitu loh. Nah, kayak A pangkat N, ketika dia itu pembilangnya dirubah menjadi penyebut, itu dia adalah menjadi 1 per A min N. Jadi ini kita andaikan per 1. A pangkat N kan diandaikan per 1 kan. Nah, seperti itu. Ini A pangkat min N juga diandaikan per 1. Jadi A pangkat N yang ini dulu yang saya jelaskan. A pangkat N yang atas itu adalah dia berpangkat positif, sedangkan dia di per 1. Jadi ini dibalikkan. A pangkat N awalnya dia jadi pembilang. Pembilang itu di atasnya per. Per ya, gampangannya yang bagian atas namanya pembilang, itu kalau dia dibawa ke bawah itu akan menjadi pangkatnya berubah menjadi negatif, yang awalnya dia pangkat positif. Kemudian berikutnya untuk yang A pangkat N itu juga penyebutnya dibuat per 1 ya toh. Nah, itu dia awalnya kan pembilang. Kalau dia menjadi penyebut agar dia menjadi pangkat positif, berarti A pangkat min N-nya itu dibawa ke bawah, yaitu A pangkat N. Jadi yang atasnya ditulis 1 per A pangkat N, seperti itu ya. Jadi kalau ada 2 pangkat min 3, ini yang saya contohkan di atas, itu adalah, ini kita pakai penyebut, ini kan dianggap per 1. Berarti 2 pangkat min 3 ini pindah ke bawah, agar positif, berarti 2 pangkat 3 ini 1. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya seperti 8. Beda dengan min 2 pangkat 3 loh ya. Ini jawabannya adalah min 8. Sudah beda ini. Ini kurang dari 1, sementara ini adalah bilangan negatif 8. Kayak gitu. Nah, semoga bisa lebih memahami ya. Nanti apabila ada beberapa yang kesulitan, nanti silakan bisa ditanyakan. Nah, ini seperti ini cara perubahannya. 6 pangkat 3 ketika dia dirubah, jadi itu 6 min 3-nya di bawah itu adalah menjadi 1 per 6 min 3, kemudian 10 min 4. Jadi dia awalnya per 1. Awalnya di atas dirubah ke bawah jadi 1 per 10 pangkat 4. Ini merupakan contohnya. Nah, misalkan saya punya 2 pangkat min 5 per 2 pangkat 6. Min 6 misalnya. Ini di dalam soal tersebut akan disuruh untuk merubah. Disuruh merubah ya. Jadi itu adalah disuruh merubah menjadi pangkat positif. Bagaimana caranya? 2 pangkat min 6 yang awalnya di bawah dia di atas 2 pangkat 6. Kemudian 2 pangkat min 5 yang awalnya di atas menjadi di bawah 2 pangkat 5. Seperti ini cara merubah pangkat positif. Jadi diwalik, yang awalnya di atas di bawah, yang awalnya di bawah di atas, seperti itu. Kemudian, nah ini pangkat 0. A pangkat 0 adalah berapa? Banyak yang selalu menjawab 0 dengan sangat percaya diri sekali menjawabnya 0. Nah, ini harus diingat-ingat bahwa berapapun bilangan itu ketika dia dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1. Mau 1 juta dipangkatkan 0 itu ya 1. Seperti itu ya. Mau, dan misalnya bilangannya negatif gimana Bu? Iya, tetap 1, yaitu misalnya min 1256 misalnya kayak gitu. Ketika dia dipangkatkan 0 ya hasilnya tetap 1. Dimana A ini bukan 0 loh ya. Kalau di ini jarang sekali sih kita nanti bertemu dengan misalnya 0 pangkat 0 kayak gitu. Jadi selain angka 0 ketika dipangkatkan dengan 0, entah itu angkanya berapa, itu nanti hasilnya adalah 1. Itu di situ ada 3 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian 5 dipangkatkan 2 min 2. Pangkatnya kan 2 min 2. 2 min 2 kan 0. 5 pangkat 0 itu jadinya 1. Min 3 pangkat 0 jadinya ya 1.
Kemudian ini kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, yaitu perpangkatan dapat ditulis A pangkat N, di mana A-nya ini sebagai bilangan pokok dan N-nya sebagai bilangan berpangkat. Untuk A pangkat N ini adalah artinya A kali A kali A sampai sebanyak N ya. Jadi tergantung N-nya itu. Kemudian kalau misalnya dia bilangan negatif, berarti kita rubah dulu menjadi pangkat positif. Cara merubah menjadi pangkat positif gimana? Yaitu kalau awalnya dia menjadi pembilang jadi penyebut, kalau dia adalah penyebut jadi pembilang, kayak gitu. Kemudian untuk pangkat 0, berapapun angkanya selain angka 0, ketika dipangkatkan dengan 0 itu adalah 1. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah ini tentang bilangan berpangkat. Silakan dipelajari. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan, boleh melalui komentar yang ada di Classroom atau boleh melalui WA saya seperti itu. Oke. Jadi nanti untuk pemanasan hari ini Bu Alif akan memberikan soal, nanti silakan kalian lihat di asesmen di latihan kalian hari ini. Untuk pemanasan saja, untuk awal dari kalian belajar dari perpangkatan, nanti saya kasih beberapa soal yang harus kalian kerjakan dan segera dikirimkan melalui Classroom seperti itu. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat untuk belajar di rumah.